رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. أما بعد. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sampai detik ini kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika azan berkumandang kita merasa terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat berjamaah, yang mana dalam beberapa bulan terakhir mungkin di antara kita lebih banyak salat berjamaah di rumah masing-masing. Namun alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan kembali pintu masjidnya untuk kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan pahala bukan hanya salat berjamaah, akan tetapi pahala iktikaf di masjid dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, Nabi yang syafaatnya sangat kita rindukan dan kita banggakan. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini merupakan cerminan nanti Allah dudukkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam taman-taman surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farta'u, maka hendaknya kalian bersenang-senang. Sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Rasulullah mengatakan, majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. InsyaAllah pada subuh hari ini, setelah waktu yang lama, kita kembali lanjutkan pengajian kita. Masih kitab yang sama, kitab Nasaihul Ibad, karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. InsyaAllah pada subuh hari ini kita akan membahas sebuah nasihat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai bahaya lisan dan dosa yang dilakukan oleh lisan, bahkan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran seseorang tidak mampu mempergunakan lisannya dengan baik. Di sini dikatakan yu'azzabul lisanu bi'azabin. Jadi lisan itu diazab dengan azab la yu'azzabu bihi syai'un minal jawari, yang mana azab itu tidak pernah diberikan kepada anggota tubuh yang lain. Artinya ketika Allah mengazab lisan nanti di akhirat, maka lisan ini mendapatkan azab yang berbeda dengan anggota tubuh yang lain. Kenapa? Karena
keburukan daripada lisan itu sendiri, bahkan kehancuran yang disebabkan lantaran karena seseorang tidak mampu mempergunakan lisannya dengan baik. Makanya kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala bahwasanya, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya lisan itu lebih tajam daripada pedang. Artinya ketika kita sakiti seseorang, melukai seseorang dengan misalnya benda tajam, maka boleh jadi lukanya itu akan sembuh seiring berjalannya waktu. Namun ketika kita lukai hati saudara kita dengan perkataan kita, dengan lisan kita, maka boleh jadi luka itu, rasa sakit itu akan dibawa sampai mati. Maka betul pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan seorang manusia lantaran ketika dia mampu menjaga lidahnya dengan baik. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf mengungkapkan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu perkataan itu dilafazkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan itu merupakan bagian daripada dua malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid. Artinya perkataan yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, itu dicatat oleh dua malaikat, malaikat raqib dan atid. Kalau itu baik, maka dicatat oleh malaikat raqib dengan sesuatu yang baik, tapi kalau itu buruk, maka dicatat oleh malaikat atid dengan sesuatu yang buruk pula. Maka penting bagi kita untuk menjaga lisan. Jadi nanti di akhirat semua anggota tubuh kita ini kan mendapatkan azab, ya, karena perbuatan dosa. Tapi lisan ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, azabnya beda dengan anggota tubuh yang lain. Karena efek yang ditimbulkan oleh lisan ini sangat dahsyat sekali. Fayaqulu ya Rabb, lalu lisan itu berkata kepada Allah. Jadi protes. Kenapa beda dengan anggota tubuh yang lain? Lima azabtani bi'azabin lam tu'azzib bihi syai'an minal jawarih. Ya Rabb, lima azabtani, mengapa engkau mengazabku, bi'azabin dengan azab, lam tu'azzib bihi syai'an, yang mana azab itu sekali-kali tidak kamu berikan kepada sesuatu apapun minal jawarih, dari anggota tubuh manusia. Artinya kenapa beda azab saya dengan anggota tubuh yang lain? Kenapa azab saya beda dengan azab yang diberikan kepada mata, telinga, hidung dan lain sebagainya? Sementara saya sama-sama anggota tubuh daripada manusia. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fayuqalu lahu, maka Allah menjawab, berkata kepada lisan, kharajat minka kalimatun balagat masyarikal ardi wa magharibaha. Jadi keluar, lantaran karena dari mulutmu itu keluar, darimu itu keluar kalimatun, ya, perkataan balagat masyarikal ardi wa magharibaha. Ucapan yang keluar itu dapat menggemparkan dunia, baik itu di timur maupun di barat. Ternyata apa yang diungkapkan di dalam riwayat ini itu sekarang terjadi, ya. Satu orang yang berbicara sesuatu
itu bisa menggemparkan seluruh dunia. Kalau dulu kan mungkin, wah, tidak mungkin lah. Paling kalau misalnya orang ngomong di suatu tempat, di tempat itu saja akan gempar. Ya, sesuatu yang kontroversi, misalnya yang bermasalah, paling di tempat itu saja. Tapi sekarang, ketika kita berbicara, maka tidak hanya jadi tempat kita saja. Jadi kalau perkataan kita bisa merusak orang lain, bukan hanya orang yang di sekeliling kita saja. Apalagi itu tokoh yang berpengaruh, maka otomatis ya semakin dia berpengaruh, semakin juga besar mudaratnya kepada orang lain. Apalagi tokoh misalnya yang sangat dikenal di dunia. Ya. Taruhlah misalnya pemimpin-pemimpin dunia, kalau dia berbicara bukan hanya ya di negaranya saja, akan tetapi boleh jadi itu akan terdengar di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena sekarang di era digital semua informasi itu bisa menyebar ke seluruh dunia tanpa terkecuali. Nah ini. Makanya kita kenal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini kan ungkapannya selalu menimbulkan kontroversi. Itu bukan hanya di Amerika saja, akan tetapi seluruh dunia itu bisa tahu tentang kontroversi daripada Donald Trump. Nah, jadi seperti itu. Jadi lantaran karena lisan, perkataan yang menimbulkan kontroversi tadi itu bukan hanya didengarkan oleh ya orang yang mendengarkan pada saat itu, akan tetapi boleh jadi dia akan menggemparkan seluruh dunia. Nah, makanya dikatakan masyarik, ya masyariqaha wa magharibaha, timur dan barat, maksudnya yang menyebar kemana-mana itu. Sebab yang namanya perkataan, utamanya perkataan yang buruk, berita yang buruk itu lebih cepat tersebar dibandingkan berita yang baik. Ya. Contoh saja masalah wabah kita sekarang. Ya. Kita ini kadang lebih fokus berapa yang positif, ya. Yang buruknya kan. Bahkan juga media lebih banyak meliput yang positif. Atau kadang juga media tetap menyebutkan yang sembuh, ya. Akan tetapi kadang kita yang mendengarkan berita lebih fokus kepada yang positif. Wah, sudah berapa ribu yang positif ini. Padahal tidak dilihat berapa yang sembuh. Akhirnya apa? Ya, muncul rasa was-was, muncul rasa takut yang berlebihan, ya. Akhirnya meskipun misalnya masjid sudah dibuka, karena rasa takutnya berlebihan masih belum mau ke masjid. Pokoknya kalau nanti corona sudah tidak ada baru saya mau ke masjid. Kalau sampai kiamat tidak pulang-pulang corona bagaimana? Tidak bakal ke masjid lah dia sampai datang hari kiamat. Nah, ini. Bahkan boleh jadi banyak orang yang meninggal lantaran penyebab atau wasilah yang lain selain wabah ini, ya. Akan tetapi tidak diungkapkan di media. Ya. Jadi kan banyak orang meninggal. Cuma kan yang corona saja yang selalu diliput di media, banyak orang meninggal jantung, ginjal. Ditambah lagi memang orang yang punya penyakit bawaan itu juga kalau terpapar ya lebih rentan untuk meninggal. Maka ini menjadi renungan buat kita semua, ya. Dan betul bahwasanya bad news is a good news, ya, kata orang Inggris. Berita buruk itu adalah berita baik bagi media, ya. Kita juga begitu. Kalau ada berita buruk itu kita lebih senang, lebih tertarik
bahkan untuk membagikan itu, men-share kepada orang lain itu lebih senang dibandingkan berita yang baik. Padahal sejatinya kalau ada berita yang baik, justru itu yang kita sebarkan. Makanya Nabi SAW sendiri mengungkapkan dalam hadis, yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Artinya kalau ada sesuatu yang mudah, jangan persulit diri sendiri. Memilih sesuatu, misalnya ini gampang, ini susah, pilih yang gampang, jangan pilih yang susah. Misalnya kita mau ke masjid, ada jalanan yang bagus, ada jalanan yang tidak bagus, pilih jalanan yang bagus, jangan pilih jalanan yang tidak bagus. Kalau bisa misalnya jalan yang bagus, ngapain manjat pagar? Gitu kan? Nah, itu. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Makanya istilah Gus Dur itu yang masyhur di kalangan kita, gitu aja kok repot. Nah, itu kan ambil dari hadis itu. Basyiru, yassiru, wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Berikan berita gembira, wala tunaffiru, jangan menakut-nakuti. Ya. Kita nih kadang kalau berita yang tidak bagus dibagikan. Ya. 15 Ramadan kiamat. Nah, kemarin kan 15 Ramadan kiamat, ternyata kiamatnya tidak jadi. Itu yang kita bagikan itu. Hanya lantaran misalnya ada seorang tokoh agama yang memakai sorban, ya, atau memakai gamis, kemudian mengungkapkan hadis yang sebenarnya merupakan hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Sehingga hal yang seperti ini kan bisa merugikan orang lain. Ya. Dan boleh jadi lantaran karena itu orang gempar, insya Allah nanti lisannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini para ustadz ini yang khawatir nanti di akhirat, ya, para ulama, para asatiz, ya, khawatir jangan sampai perkataan itu bisa menimbulkan kontroversi, membuat orang bertengkar, akhirnya ya bisa-bisa nanti di akhirat lisannya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya jamaah kan mustami saja, hanya mendengar saja. Kalaupun dia mengamalkan, nanti apa yang dikatakan oleh para asatiz, para kiai misalnya, itu yang diamalkan. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat siapa? Ya, yang mengungkapkan itu siapa? Kalau dia mengungkapkan tidak berlandaskan ilmu, maka tetap dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi nanti bapak-bapak yang hadir nanti masuk surga, saya ini tidak tahu nanti. Ya, siapa tahu ada perkataan saya mungkin yang diamalkan oleh orang sementara itu salah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bertentangan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, maka boleh jadi ya itu yang menyebabkan saya tergelincir di akhirat. Tapi wal iyazu billah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali pepatah Arab mengatakan, man kasura kalamu, siapa yang banyak bicara, kasura khat'u, pasti banyak salahnya. Jadi banyak ngomong itu biasanya banyak salah juga. Karena pasti sepandai-pandainya lidah kita merangkai kata, suatu saat nanti pasti akan tergelincir. Ya. Apalagi kalau misalnya sudah berkenaan dengan kebohongan, fitnah, bahkan namimah, adu domba antara satu dengan yang lain. Itu. Jadi itu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran karena kamu, ya, lisan itu sampai kepada timur dan barat sebuah kalimat itu, sehingga rusak manusia. Fasufika bihi dam,
al-haram. Ya, lantaran karena perkataan tadi itu sampai ke timur dan barat, didengar oleh orang banyak, ya, menimbulkan kontroversi. Ya, perkataan yang buruk itu sampai ada adu domba di situ, maka fasufika bihaddam, akhirnya tumpahlah darah manusia. Ya. Kalau kita mungkin mengatakan sesuatu dengan lisan kita orang biasa, itu efeknya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya seorang tokoh, ya, mengatakan sesuatu yang kontroversi tadi, apalagi di situ ada unsur adu domba, namimah, maka insya Allah efeknya sangat dahsyat. Ya. Jadi pemimpin negara misalnya mengatakan pokoknya kita perang, itu terjadi itu. Ya. Kalau kita yang saya misalnya mengatakan pokoknya Indonesia harus perang, mungkin kata orang siapa juga sih, ya, tidak ada efeknya sama sekali. Tapi kalau misalnya presiden yang bilang kita perang, pasti, ya. Jadi makin masyhur kita, makin tinggi derajat kita, pangkat kita, maka makin besar efek daripada perkataan kita. Itu. Makanya orang yang punya pangkat itu, yang mempunyai kebijakan, wewenang, itu paling pertama masuk surga nanti di akhir. Ya. Kenapa? Kebijakannya itu, ya, berkenaan dengan kemaslahatan orang banyak, apalagi berkenaan dengan kemaslahatan agama. Ya, seperti misalnya wali kota, bupati, ya, gubernur, apalagi presiden. Ada yang mengajukan proposal misalnya untuk apa? Pembangunan pesantren. Oh udah, tanda tangan ACC. Itu paling cepat masuk surga itu. Tapi paling cepat juga dia masuk neraka kalau misalnya kebijakannya merugikan orang lain, ya, orang banyak, bahkan kalau itu berkenaan dengan kemungkaran atau kemaksiatan. Ya. Misalnya ada yang mengajukan proposal untuk apa? Ini untuk acara konser dangdut yang mana di dalamnya orang bercampur laki-laki perempuan yang bukan muhrim, sampai di dalamnya boleh jadi mungkin, ya, generasi muda kita terjerumus mabuk-mabukan, kemudian narkoba dan lain sebagainya, lupa kepada Allah. Maka yang menanggung nanti di akhirat juga pemimpin. Itu bukan berarti dangdut itu nggak boleh, ya. Kalau dangdut nggak boleh, kasihan Bang Haji Roma Irham, kan? Artinya apa? Hiburan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama tidak membuat kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada hiburan yang membuat kita lalai untuk mengingat Allah, bahkan menjauhkan kita dari Allah, bahkan membuat kita, ya, berbuat dosa dan maksiat, maka itu hiburan yang haram. Ya. Kan HP juga begitu. HP itu kan sekarang jadi media hiburan. Ya. Kita pakai HP, mungkin ada yang misalnya pakai HP untuk dengar misalnya murattal, ceramah agama dan lain sebagainya. Ada juga yang pakai HP misalnya main game untuk hiburan. Ya. Main game pun tidak masalah, yang penting tidak melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah itu. Jadi lantaran karena lisan ini tumpahlah darah manusia. Wa ukhiza bihal malul haram, dan lantaran karena lisan
diambil. Artinya orang melakukan kejahatan lantaran lisannya. Terjadi penjarahan dan lain sebagainya karena lisan, ya. Wantuhika bihal farjul haram, karena lisan farj yang haram gaulinya, ya. Karena kan perempuan terjadi perzinahan, tak mungkin terjadi perzinahan kalau bukan mau sama mau, ya. Otomatis tidak mungkin mau kalau tidak ada yang namanya godaan, ya. Lisan. Nah, ini lisan ini azabnya luar biasa di akhirat nanti, ya. Fa izzati, maka demi keagunganku kata Allah, lau azibannaka bi azabin la u'adzibu bihi syai'an minal jawari, aku pasti akan mengazabmu wahai lisan dengan azab yang mana azab itu tidak kuberikan kepada anggota tubuh yang lain, ya. Jadi itu, jadi lisan ini luar biasa azabnya nanti di akhirat lantaran karena efek yang disebabkan karena lisan ini juga luar biasa, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini belakangan ini juga muncul pertanyaan di kalangan para jamaah. Ada yang nanya, ini kita sholat berjamaah seperti ini sebenarnya model soft kita ini kan, masalah soft ini kadang sampai sekarang tidak selesai-selesai ini. Kenapa soft kita ini jarang-jarang ini pakai jarak 1 meter misalnya. Akhirnya ada orang tidak mau ke masjid juga, tetap tidak mau. Kalau dia dapat di masjid tidak lurus rapat sopnya, pulang lagi dia, ya. Tidak mau. Di mana Masjid Al-Muharram? Tidak rapat di situ sopnya, orang renggang-renggang di situ kayak orang main catur, aku lihat. Tidak mau aku di situ. Kan yang diajarkan oleh Nabi katanya luruskan, rapatkan sop. Makanya kadang juga ustadz-ustadz, imam-imam bingung. Ini ustadz bagaimana nih kalau kita siapkan jamaah, luruskan, renggangkan saf. Cukup mengatakan atur saf, sudah, ya. Sehingga ada yang menganggap bahwa percuma kita sholat di situ. Kenapa? Salat kita tidak sempurna karena dikatakan fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Lurusnya, rapatnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya hadis ini yang berkenaan tentang shaf merupakan bagian daripada kesempurnaan salat, ya, berjamaah. Itu kalau dikatakan kesempurnaan berarti kan kalau tidak lurus rapat berarti tidak sempurna kan? Artinya tidak sempurna bukan berarti tidak mendapatkan pahala sama sekali. Makanya masalah rapatnya shaf, ulama memang terbagi. Ada yang menganggap bahwa itu merupakan suatu keharusan, ada yang menganggap bahwa itu adalah suatu anjuran, ya, suatu anjuran. Artinya kalau shaf itu tidak rapat bukan berarti sholat kita tidak sah, akan tetapi sholat kita tidak afdal, ya, tidak afdal. Namun perlu kita ketahui bersama, apa alasannya kita tidak merapatkan shaf? Alasannya apa? Ya ada bahaya, ya, ada bahaya. Kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Di sisi lain, agama mengajarkan kepada kita ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Jangan sampai kita
membahayakan diri kita. Caranya bagaimana? La darara wala dirara. Jangan membahayakan diri sendiri, wala dirara, dan jangan membahayakan orang lain. Ya. Makanya sejatinya kita nggak tahu ya, yang sholat berjamaah ini apakah ya, tidak punya penyakit atau memang membawa penyakit, utamanya yang kenaan dengan wabah ini. Ya, pakai masker. Ya, nah itu. Jadi orang yang tidak merapatkan shaf itu sebenarnya hukumnya makruh. Ya, makruh, tidak haram. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Itu lantaran karena ada wabah ini kita tidak merapatkan shaf. Yang haram saja bisa jadi boleh dalam keadaan darurat, apalagi yang makruh saja. Yang makruh. Ya, justru itu sangat dianjurkan. Maka dari itu tidak perlu ragu, ya. Apalagi kaidah usul fikih mengatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat, kerusakan, ya, mudarat, bahaya itu lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Ya. Merapatkan shaf kan baik, tapi karena ada bahaya di situ, dahulukan menolak mudarat atau bahaya, menghilangkan mudarat. Ini lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Sama seperti kemarin waktu misalnya masjid itu dilarang untuk sholat berjamaah. Ya, bukan berarti dilarang sebenarnya. Artinya tidak memfasilitasi sholat berjamaah. Dianjurkan untuk sholat di rumah. Kenapa? Sholat berjamaah di masjid itu baik. Akan tetapi karena di situ ada mudarat, maka kita dalam agama dianjurkan untuk menghilangkan mudarat. Lebih utama itu. Karena kalau kita misalnya kena virus, ya, tambah lagi misalnya ada penyakit bawaan, meninggal dunia, tidak bisa lagi melakukan kebaikan. Ya, tidak bisa lagi melakukan kebaikan. Meskipun ya, ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap harus ada ikhtiar, ya, ikhtiar. Nah, iya kan? Jadi dalam kondisi darurat sesuatu yang tidak boleh saja jadi boleh kan? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi itu ya. Dan sepakat Al-Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab Minhajut Talibin sendiri mengungkapkan wa yakrahu kuful ma'mum fardan, orang yang di belakang saja, misalnya ini shaf sudah penuh, dia makmum di belakang sendiri, itu hukumnya makruh. Jadi di belakang shaf sendiri itu hukumnya makruh. Bal yadkhulus shaf iwajada sa'ah. Kalau ada ruang baru dia dianjurkan untuk masuk ke shaf yang ada di depannya. Tapi kalau dia sendiri, sholat sendiri di belakang shaf, yang mana shaf yang lain sudah penuh, itu tidak masalah, tidak membatalkan sholat, hukumnya makruh. Yang dimaksud makruh itu apa? Dikerjakan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau dikerjakan yang makruh tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, meninggalkan yang makruh. Nah, itu. Ada lagi yang bertanya, sholat pakai masker sebenarnya sah kah? Ya, kan? Karena ini masalah aktual yang seperti ini. Bagaimana orang sholat pakai masker? Ya. Dalam hadis Rasulullah kan, kalau dalam riwayat tuh diungkapkan oleh para sahabat, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sab'ati a'udhum. Nabi memerintahkan kita untuk bersujud pada 7 anggota tubuh. Ya, jadi rukun sujud itu ada 7 anggota tubuh yang sujud. Yang pertama al-jabha, dahi. Dalam riwayat ada catatan wa asyara ila anfi, Nabi mengisyaratkan kepada hidungnya. Dahi, tapi Nabi juga menunjuk hidungnya. Artinya ada yang menganggap bahwa dahi dengan hidung satu paket. Yang kedua
Atau yang selanjutnya adalah kedua telapak tangan, al-kaffain, ya, kedua telapak tangan. Kemudian rukbatain, kedua lutut. Kemudian ar-rijlain, kedua telapak kaki, ya. Telapak kaki yang ditekuk itu. Nah itu. Jadi 7. Sehingga yang menimbulkan kontroversi di sini, bagaimana orang pakai masker? Karena Nabi mengisyaratkan ke hidungnya kan? Bagaimana? Kalau ditutup begini berarti hidung ini tidak menyentuh, ya. Sama juga kalau kita pakai songkok misalnya begini, sama. Ini bukan dahi yang kena lantai, tapi songkok. Kalau yang itu, maka perlu kita ketahui bersama bagaimana ulama memahami hadis ini. Ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang menganggap bahwa ini dahi dengan hidung ini satu paket, harus dua-duanya kena. Yang kedua menganggap, kenapa ada catatan wa asyara ila anfi, Nabi mengisyaratkan hidungnya, tapi yang disebutkan al-jabhah saja, asyara ila anfi, hidung itu jadi isyarat, tidak disebutkan secara rinci. Itu menunjukkan bahwasanya dahi itu wajib, sementara hidung itu sunnah, ya. Sehingga kalaupun orang pakai masker pun itu tidak menyebabkan sujudnya tidak sah, tetap sah sujudnya, karena sujud kan rukun salat. Ditambah lagi pendapat yang ketiga, al-khuruju minal khilafi aula wa ahab, atau keluar dari perbedaan pendapat itu lebih apa? Kalau tidak mau repot, tetap pakai masker juga, maka silakan tetap pakai masker, mulutnya saja yang ditutup, hidung tetap menyentuh tempat sujud. Nah ini kan dua-duanya bisa kita amalkan, gitu ya. Jangan sampai tidak pakai masker sama sekali, kan tujuan kita kan pakai masker itu tadi untuk menolak mudarat tadi, ya. Kecuali kalau misalnya imam tadi, imam misalnya kalau pakai begini, waduh, tidak keluar suaranya, ya, takutnya fasihnya tidak ada, ya. Nah itu, jadi tidak masalah. Jadi tidak perlu lagi permasalahkan, oh, kenapa ini pakai masker, sholat pakai masker begini, tidak sah sholatnya. Itu khilafiyah, ya. Jadi seperti itu, ya. Tapi kalau saya ditanya, Ustaz lebih pegang yang mana? Saya lebih ambil pendapat yang kedua. Wah, ampun itu adalah hukumnya sunnah. Artinya kalaupun misalnya kita pakai masker tidak masalah. Atau kita ambil pendapat, ya sudah pakai masker tapi mulut saja yang tertutup, kemudian hidung tetap terbuka. Nanti selesai sholat pakai lagi. Nah, gitu. Tidak susah, ya. Jadi jangan persulit diri sendiri. Wah, daripada saya pakai masker terus, mending saya sholat di rumah saja. Ada juga yang begitu. Sebenarnya bukan tidak mau pakai masker, malas saja sholat berjamaah. Nah itu jadi kendala. Saya rasa itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah angkat wabah ini secepat mungkin sehingga kita bisa kembali seperti biasa beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dan beraktivitas seperti sedia kala. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa syir'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم دفع عنا وعن جميع المسلمين البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ولسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita baca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.